Yes, nah ya saya penulis buku Rocket Marketing tadi udah disebutkan kan, dan terakhir saya nulis juga di Kejar Duit dari Facebook dan WhatsApp. Ini buku launching akhir tahun lalu, ya udah kejual ribuan juga, ribuan pieces. Padahal harganya itu hampir 4 kali lipat dari buku Rocket Marketing. Rocket Marketing itu kejual sekitar 10.000. Lebih 30-an ribu. Ya, tahun pertama aja 10.000 lebih. Ya, itu tulis buku saya. Next lagi. Ya, saya juga pengasuh dari grup Omset Broket ala YSKJ Buah, sekitar 23 ribuan orang ada di sana. Biasanya saya sering live seperti ini atau sharing apa namanya tentang penjualan di sana juga. Next. Nah, ini saya 2009 muka saya kayak gitu. Ya, ini 2019 kayak gini, 2020 seperti ini, bengkak. Ya, gitu ya. Bahagia, Jadi Pak. apa namanya? Memang kehidupan selalu berubah. Jadi saya mau bilang bahwa hidup kita tuh bisa berubah. Bahkan saya mau bilang saya termasuk orang yang dalam tanda kutip bersyukur kalau ada krisis-krisis seperti ini. Ya, kenapa? Karena di krisis seperti ini orang miskin sama orang kaya ini punya kesempatan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Tinggal siapa yang paling cepat aja. Kenapa? Mau orang miskin, mau orang kaya, mau nggak mau tinggalnya di rumah, ya nggak boleh kemana-mana. Mau dia punya pabrik, nggak punya pabrik, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, apa namanya, punya duit pun bingung duitnya mau dikemanain. Jadi sekarang adalah siapa yang jago jualan dia yang menang, gitu ya. Nah ini 2009 saya masih jadi gembel dalam tanda kutip, saya jadi tukang asongan, sempat jualan kaki lima juga karena mama saya sakit, saya orang miskin tapi mama saya kena kanker, gitu. Rumah saya di gang, hidup apa namanya rumah ada, jam di rumah, jam di rumah ada, motor ada, tapi semua mereknya satu, Casio, dikasih orang, gitu. Ya, jadi semuanya dikasih orang. Ya kalau orang nggak ngasih nggak dapat, gitu ya. Rumah saya waktu itu listriknya itu cuma 450 watt atau 900 watt. Ya, kalau sampai hari ini saya masih pakai listrik yang sama, berarti hari ini saya listriknya digratisin ya sama pemerintah karena masih termasuk orang susah. Ya zaman itu ya. Nah, tapi hidup bisa berubah. Kuncinya satu adalah belajar gila-gilaan, action habis-habisan. Wah itu strategi saya. Saya belajar gila-gilaan, saya belajar terus-menerus, tapi saya juga action gila-gilaan. Gitu. Jadi dari saya tukang asongan 10 tahun hidup berubah bumi langit, jadi saya sekarang seperti ini. Ya intinya adalah belajar gila-gilaan, action habis-habisan, atau belajar habis-habisan, action gila-gilaan. Terserah, ikutin aja. Ya, next ya, kita langsung next aja. Takutnya teman-teman muntah kalau lihat muka saya terus. Iya, iya, iya. Ya, saya kalau sharing kayak begini emang banyak bercandanya karena saya rasa teman-teman juga butuh apa namanya bercanda-bercandanya yang seru. Saya nggak terlalu serius orangnya, banyak bercandanya saya. Ya, oke, mantap. Wah, Korea hadir. Hal apa Anyong Maseo atau apa tuh? Iya, 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 begitulah. Ya, Casio dikasih orang, inget nih. Iya, betul. Nah, ini di WhatsApp. Tadi saya udah cerita bahwa banyak banget orang yang susahnya nih pas follow up di WhatsApp, gitu ya. Nah, tapi dari pengalaman saya ada dua hal kenapa pas di WhatsApp, pas dia nanya, oh saya mau order ini, atau saya mau beli ini, gitu ya. Biasanya kan udah pakai script langsung di linkin gitu ya. Atau misalnya baru WA, halo sis, halo Gan, barangnya ada, atau saya mau pesen ini, saya harganya berapa dan lain sebagainya. Pas kita kasih tahu infonya, tiba-tiba muntaber, mundur tanpa berita. Nah, kenapa masalahnya? Biasanya ada dua kendalanya. Next, kendala yang pertama yang sering dialamin adalah salah target market. Maksudnya gimana? Contoh paling ekstrim yang kayak gini. Ini anak-anak ditawarin tisu magic. Cukup diusap, kuat dan tahan lama. Ya kan? Ya, yang ngerti-ngerti, yang nggak ngerti nggak usah googling ya, tisu magic itu buat apa. Yang pasti nggak dipakai di muka. Ya, nanti kalau mukanya jadi panjang dan tahan lama, jangan kaget. Gitu ya. Nah, banyak orang salah target market. Maksudnya gimana? Mereka ngejar cuman bagaimana caranya supaya banyak aja nih yang WA biar kita seneng. Sebagai penjual kan gitu, sebagai online seller tuh seneng banget. Kalau banyak banget yang WA, cekreng, cekreng, cekreng. Saya minat, saya minat, saya minat, saya minat. Kadang-kadang yang kita kejar tuh saya minat, saya minat, saya minatnya.
itu aja udah bikin kita happy. Itu yang kita kejar, bukan closingnya gitu. Padahal yang harus kita fokusin closingnya. Itu yang harus jadi apa namanya, goalnya kita, bukan ibaratnya banyak-banyakan leads yang masuk ke kita, banyak-banyakan orang yang WA ke kita gitu. Banyak orang seperti itu polanya. Ya, yang penting banyak banget nih, saya minat. Kalau udah sampai full, sampai satu handphone gitu ya, screenshot, masukin ke apa namanya, masukin ke grup atau masukin ke Facebook, masukin ke Instagram buat pencitraan, bener gak? Wah, banyak banget tuh yang kayak gitu. Ya, masukin ke apa namanya, pencitraan buat 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 wah ini kita banyak orderan. Padahal itu baru baru ngechat doang. Bisa jadi nggak yang di chat itu sebenarnya apa namanya, sebenarnya nggak maksimal. Bisa jadi gitu. Bisa jadi nggak sebenarnya yang di chat-chat itu orang-orangnya ternyata bukan target market, bisa jadi. Nah, makanya itu sebabnya teman-teman pastiin nih, ya pastiin target market kita udah jelas di awal. Ya, kalau misalnya Anda main ads, interestnya udah diatur di awal sedemikian rupa, gitu ya, sebaik mungkin. Atau misalnya Anda bisa juga apa namanya, kalaupun Anda mainnya di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, edukasinya udah tertarget. Gitu. Edukasinya tuh udah tertarget. Contoh misalnya begini. Saya pernah dapat keluhan dari satu orang, dia jualan spray. Spray itu spray buat ranjang, buat spring bed gitu ya. Gitu, spray buat kasur gitu, spray, bukan spray, ya spray. Nah, dia bilang gini, Pak Yeskiel, saya udah jualan pakai cara Bapak, katanya suruh bikin konten banyak di Facebook. Ya, saya udah bikin konten banyak, bahkan saya udah pakai rumus 9:1, 9 kali edukasi, 1 kali jualan doang. Ya, supaya nggak terlalu hard sell. Saya udah bikin, Pak, nggak berhasil. Waduh, padahal friend saya udah 5.000. Waduh, udah mantap banget kan ya. Saya tanya, kenapa kok bisa? Coba saya lihat FB-nya. Bener, FB friend-nya 5.000. Pikiran saya gini, semua orang kan tidur pakai spray, ya kan? Masa nggak ada satu, ya kan? Ini cuma ada dua masalah nih. Yang pertama, nih orang strateginya salah, gitu kan? Kan dia bilang dia udah lakukan, dia udah ikhtiar, dia udah action. Berarti yang pertama bisa jadi strateginya salah, sehingga walaupun dia udah action, akhirnya nggak dapat closing. Atau yang kedua nih, ini orang dosanya banyak. Iya kan begitu ya. Karena udah berusaha sedemikian mungkin, tetap aja nggak dapat closingan, ya kan. Ini tinggal dua nih, atau strateginya atau dosanya banyak kan gitu. Kalau strateginya yang salah, kita benerin strateginya. Kalau dosanya yang banyak, suruh tobat nasuha aja dulu, ya kan. Nah, akhirnya saya bedah. Coba saya tanya sama dia, benar, friend-nya 5.000. Lalu saya bilang, coba postingannya apa aja? Ternyata postingan 9 harinya, 9 kalinya itu isinya apa? Quotes dari para motivator, Coach Mary Riana, Coach Mario Teguh, Quotes dari Bong Chandra, kata-kata mutiara dari Mas Ipo Santosa, kata-kata mutiara dari Pak Adi W. Gunawan, kata-kata mutiara dari Tung Desem Waringin, kata-kata mutiara dari Pak Ari Ginanjar. Ya, jadi 9 kata-kata mutiara baru sekali jualan spray. Ya wajar dong. Itu kan jaka sembung bawa golok, nggak nyambung, ya kan? Ya kan wajar aja dong nggak nyambung. Apa hubungannya? Ya kata-kata mutiara sama jualan spray gitu. Akhirnya apa? Yang masuk ke dia lebih banyak orang-orang yang suka kata-kata mutiara. Yang engagementnya kuat sama dia, orang-orang yang suka kata-kata mutiara motivator. Itu masalahnya dia. Gitu. Jadi pasti ini buat teman-teman juga, ya, pastiin banyakin kalaupun mau sharing konten itu masih sesuai dengan produk yang Anda jual, walaupun jangan langsung jualan. Begitu, ya. Itu prinsipnya, itu yang penting ya. Nangkap ya sampai di sini ya. Jadi jangan sampai salah target market. Nah, cara supaya memfilter target market kalau secara ads mah gampang ya, dari interestnya udah di setting. Dari umurnya, dari ya umurnya, usianya, lokasinya itu udah bisa disetting. Kalau di Facebook, di Instagram, secara organik pastikan dari konten kita memfilter. Kalau memang jualannya obat kuat, ya tips-tipsnya tips-tips Kama Sutra gitu, ya.
tips-tips yang 21 apa namanya 21 plus begitu. Tapi kalau misalnya jualannya susu bayi, ya tips-tips merawat bayi. Nah, terus juga gini, di sini saya mau lebih detail lagi. Saya mau sharing begini. Bedakan target market sama konsumen. Ini dua hal yang kadang-kadang beda. Kadang-kadang target market sama konsumen itu beda. Contoh, kita jualan susu bayi. Jualan susu bayi. Yang beli siapa? Ya, yang beli siapa? Bayinya atau ibunya? Ibunya. Yang minum siapa? Bayinya. Nah, terus konten-konten kita atau edukasi-edukasi kita buat bayinya atau buat ibunya? Buat bayinya. Benar, buat ibunya. Kadang-kadang juga salahnya begitu. Jualan susu bayi, kontennya semua baby shark. Baby shark dudu-dudu, baby shark dudu-dudu, baby shark dudu-dudu. Ingat, jualan apapun, kita bukan jualan ke konsumennya. Kita jualan ke target marketnya yang ngambil keputusan beli. Gitu, nangkep ya? Jadi, goalnya kita adalah bagaimana meraih perhatian si target marketnya yang mengambil keputusan beli. Jadi tips-tipsnya kalau mau jualan susu bayi adalah tips-tips parenting, tips-tips cara kasih makan yang benar ke anak, barulah akhirnya jualan susu bayi. Bedain ya antara target market dengan konsumen, karena kadang-kadang beda, bisa jadi sama. Ya, fokus kita ke target market.